Jadi mobilnya tuh predictable banget karena steeringnya akurat. Jadi kita steering inputnya sekian, ya belok mobilnya sekian. Karena kadang kan beberapa mobil-mobil MPV seperti ini ya, seperti kayak EV kadang. Ya namanya mobil, gak perfect, yang bikin manusia pasti ada kekurangannya. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza Rever. Di samping kami adalah salah satu lineup terpenting Honda yang akan diluncurkan di tahun depan. Yes, ini adalah merupakan salah satu lineup electrified-nya Honda yang mana berformat 7-seater dan MPV. Yeah. Karena seperti kita tahu, Honda sebenarnya dulu pernah punya Honda Freed, Honda Odyssey, di mana kini keduanya sudah tidak dilanjutkan lagi. Sehingga lineup 7-seaternya mereka kini hanya tinggal Honda BR-V dan CR-V Turbo. Nah, untuk melengkapi portofolio mereka sekarang punya Honda Stepwagon e-HEV ini. Memang belum dijual secara resmi, tapi kami sudah diberikan kesempatan untuk menjajalnya langsung. Kami sekarang berada di Taru Martani 1918, yang mana merupakan pabrik cerutu legendarisnya yang ada di Jogja. Dan kami akan mereview Honda Stepwagon ini. Seperti apa mobilnya, seperti apa rasa berkendaranya, dan bagaimana sistem hybridnya. So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review Honda Stepwagon. Oke, ini dia Honda Stepwagon. Keren banget ya. Jujur, kami pertama kali melihat mobil ini di Gias 2024 kemarin. Dan mobil ini menjadi daya tarik tersendiri. Salah satu mobil paling ramai dikelilingin orang-orang. Terutama di boothnya Honda. Karena banyak banget orang yang jatuh cinta sama Honda Stepwagon ini. Kangen banget Honda punya MPV seperti ini. Karena mereka banyak banget yang legendaris dari dulu ya. Seperti kita tahu kayak Honda Freed. Sampai sekarang secondnya masih banyak yang nyari gitu ya. Honda Odyssey, wah suka banget orang-orang gitu ya. Dan Stepwagon ini begitu ditampilkan, orang tuh pada penasaran gimana sih mobil ini, gimana sih, sebisa apa gitu ya. Yes, ini dia Honda Stepwagon. Ini dia tampang depannya. Tampang depannya udah seperti Honda-Honda terbaru ya. Dia menggunakan lampu LDR seperti ini, lampu yang reflektor, grill ala Honda, dan logo Hondanya yang berwarna biru yang mana memang tipikal Honda electrified. Keren banget. Dia juga diberikan warna clear biru gini membuat mobilnya jadi keren banget. Dari samping, panjangnya di 4.800 mm, artinya memang mobil ini cukup panjang dan dimensinya cukup lebar dan mengotak gitu ya. Full kacanya kotak-kotak gitu ya. Kalau beberapa rivalnya kan masih ada kayak sudut-sudut tajamnya, terus kayak full body kit. Kalau di sini, dia bener-bener dibuat full kotak, dan menurut kami, dibandingkan dengan beberapa rivalnya yang seperti Serena dan Foxy, dia lebih terasa JDM-nya. Yes, dia JDM banget ya, dari samping, depan, belakang sini JDM banget. Tapi paling ada sedikit yang kami sayangkan ketika generasi terbarunya ini tidak ada lagi refrigerator door-nya yang mana bisa dibuka samping kecil gini aja. Nggak ada lagi. Jadi sekarang pembukaannya sudah full ke atas dan dia sudah power tailgate, yang mana lebih baik ya dibandingkan dengan rivalnya yang asal Jepang baru luncur juga yang hybrid gitu. Nah, yang kami paling suka nih dari Stepwagon, dia kepraktisannya juara banget. Kenapa juara? Karena kursi baris tiganya benar-benar bisa rata lantai dan disembunyikan di bawah, seperti layaknya Honda Odyssey. Dimana rival-rivalnya itu pelipatannya masih ke samping. Udah tahun 2024 pada masih ke samping. Sedangkan ini benar-benar bisa di-embed ke bawah seperti ini. Ini cerdas banget menurut kami, sehingga kepraktisan dari mobil ini bisa lega banget gitu. Dan yang kerennya lagi nih, tadi begitu kami tegakin baris ketiganya, sisa di dalam sini masih gede banget. Ini kami kebetulan ada koper ya, koper milik wartawan lain. Ibaratnya, koper seperti ini masih bisa masuk. Yes, bahkan koper yang lebih besar lagi pun masih bisa masuk di sini karena kapasitas bagasinya up to 1.541 liter nih dengan 3 baris tegak. Mantep banget kan? Untuk membuka lagi kursinya juga gampang banget, nggak pakai sulit sama sekali. Bener-bener
praktikal dan lebih praktikal dibandingkan dengan Serena maupun Foxy sekalipun. Nah, yang paling bikin penasaran nih, apakah dia lebih enak dibandingkan dengan rival-rival tersebut rasa berkendaranya? Merasakan rasa berkendara dari Honda Stepwagon. Yes, varian yang diberikan kepada kami adalah yang varian e-HEV atau varian hybrid, di mana yang varian hybrid ini diimbuhi dengan mesin 2000 cc e-HEV, yang mana kalau di-combine, motor listriknya tenaganya bisa mencapai 184 horsepower dan torsinya 315 Nm. Di-combine tenaga tersebut dengan transmisi CVT yang mengalirkan tenaganya ke roda depan. Nah, karakter hybrid dari mobil ini tuh seperti apa sih? Lebih ke kayak CR-V compare to Accord gitu ya. Kalau CR-V itu karena memang dengan mobil ini banyak kemiripan karena sama-sama tidak memiliki mode EV mode. Dia tidak ada EV mode di sini, dia hanya ada mode berkendaranya hanya ada satu, bahkan ada icon dan off saja. Jadi icon on dan icon off. Jadi kalau kita mau irit, dia bisa pakai icon. Kalau mau sedikit lebih bertenaga, tenaga tidak ditahan, itu ada yang icon off gitu. Dia tapi meskipun tanpa EV mode, dia tetap bisa berjalan dengan mode EV. Tergantung bagaimana kaki kita menggerakkan mobil ini ya, gitu. Jadi dia bisa lihat ya, pantau ya, kita di kecepatan sampai 40 km per jam aja, dia masih bisa menahan dengan mode EV. Jadi nggak langsung bensinnya yang menyala gitu ya. Nah ini kita lagi baru macet terus kita berjalan. Ini menjalankan pertama adalah mode EV mode-nya. Dan ini kita kebetulan mau menikung ya. Ada tikungan. Wah, harus diakuin, untuk sebuah MPV boxy seperti ini handlingnya juara sih. Kami merasakan bahwa mobil ini tuh seperti layaknya Honda-Honda lainnya. Mungkin kalian sudah menonton review kami yang Honda IN1 ya. Kami bisa bilang bahwa di situ nggak seperti layaknya EV-EV lainnya, mana setirnya tuh kayak terlalu ringan. Sedangkan kalau di mobil ini feel bobotnya tuh masih ada gitu. Dan bahkan nggak perlu kita ganti-ganti ke icon atau icon off, dia berat sendiri gitu ya. Karena kan kalau di IN1 ada mode berkendaranya. Kalau di sini dia tidak ada mode berkendaranya, jadi ya yaudah as it is, berat gitu. Which is kami suka gitu ya, karena jadi mobilnya tuh predictable banget karena steeringnya akurat. Jadi kita steering inputnya sekian, ya belok mobilnya sekian. Karena kadang kan beberapa mobil-mobil MPV seperti ini ya, seperti kayak EV kadang, supaya mempermudah, biasanya juga terlalu ringan. Jadi steering inputnya misalnya 35 derajat, ternyata belok mobilnya tidak seperti layaknya mobil kita belok 35 derajat. Jadi tidak terlalu predictable gitu ibaratnya laju dari mobilnya. Nah kalau si Stepwagon ini predictable banget. Nih ya, kita lagi berbelok-belok dan nih zigzag, set, ha, tuh. Ini kita balik lagi ke jalur kiri, tuh, mobilnya predictable banget. Padahal dari belakang tuh kotak, enak banget beneran deh. Kita bisa merasakan steering feedback dari jalanan, dan ini kami sangat salut sih sama Honda. Maksudnya adalah, biasanya mobil-mobil MPV seperti ini, faktor handling, faktor dari steering feedback, itu menjadi faktor kesekian. Karena yang penting easy to drive, mempermudah, ringan setirnya, nggak intimidating gitu ya. Ini tidak intimidating juga, karena apa? Visibilitas ke depan bagus, pilar A-nya besar, bahkan kalau dibandingkan dengan kompetitornya ya, si Serena gitu ya, dia lebih ngotak, jadi pilar A-nya itu lebih tipis yang dekat bagian spion. Jadi kita masih bisa melihat kaca pilar A yang bagian sini. Jadi lebih terasa, mempermudah kita untuk mengintip lah ibaratnya. Sedangkan kalau misalnya kita ingat Serena dan Foxy ya, pilar A-nya itu kan ikutan miring. Kalau kalian ingat ya, nih kami bandingkan, dia kayak ini lurus tegak. Sedangkan kalau misalnya rival-rival itu kan ikutan miring gitu ya. Itu agak sedikit mempersulit kalau kita untuk melihat. Sedangkan di sini jadi lebih mudah untuk memperlihat gitu. Tapi memang mobil ini bukan yang perfect. Harus kami akui, bandingin suspensinya saja, kalau kami bandingkan dengan Honda IN1, ini lebih enak Honda IN1 bahkan dibandingkan dengan mobil ini. Padahal dia harusnya kan MPV ya, sudah lebih mengedepankan soal kenyamanan. Dia dibandingkan dengan beberapa kompetitornya juga harus kami akui lebih enak bandingkan di kompetitornya gitu. Dan urusan kayak kelengkapan ya, seperti kayak spion yang masih day night view mirror biasa, terus juga sun visor-nya juga ya ini terlalu besar. Jadi kalau kita misalnya silau banget terus nutup sun visor begini, kalau di rivalnya tuh cerdasnya diberikan kayak jaring-jaring sehingga tidak terlalu mengeblok view kita ke depan. Sedangkan ini bener-bener gede banget sun visor-nya,
dan nggak ada bolongan sama sekali sih menurut kami. Jadi untuk melihat ke dalam itu, melihat ke jalanan keluar agak sedikit sulit ya. Tambah lagi, tidaklah kayak seperti Honda pada umumnya. Biasanya mobil-mobil Honda itu sudah dilengkapi dengan Honda Lane Watch. Nah, mobil ini tidak dilengkapi dengan Honda Lane Watch. Meskipun dia sudah ada Honda Sensing ya, tapi dia tidak dilengkapi dengan Honda Lane Watch. Namun hanya ada sebuah tambahan kayak kaca cembung di bagian spion kiri untuk membantu visibilitas kita. Tapi kaca cembung sebelah kiri itu, mungkin kalau untuk reviewer kayak kami udah tahu nih fungsinya seperti apa. Untuk melihatnya itu bagian mana, angle apa. Tapi bayangkan kalau misalnya ini, pasti kan rata-rata pengguna mobil ini kadang suka ibu-ibu nih. Karena kami punya anak udah sekolah gitu ya, yang sering pakai mobil-mobil bentuk seperti ini, itu bawa sendiri kadang ibu-ibu. Jadi tahu betul bagaimana mereka pasti kurang familiar dengan sistem tersebut. Ditambah lagi dia memang tidak dilengkapi dengan kamera 360. Jadi untuk bermanuver bersama mobil ini agak cukup sulit. Meskipun dikemudikan mobil ini semuanya predictable ya, akurat dan segala macamnya, tapi ya sayang banget aja ada beberapa fitur yang sebenarnya ada di CR-V tapi tidak ada di sini gitu. Yang kami temukan, ya dia udah Honda Sensing ada ya, dia ada lane keeping assist, dia juga sudah ada adaptive cruise control, sampai traffic jam assist juga ada, jadi bisa sampai berhenti ketika misalnya mobil depan sampai berhenti, berjalan lagi juga sudah bisa gitu ya. Tapi sayang misalnya seperti kayak blind spot monitoring, rear cross traffic alert, itu dia belum disematkan di sini. Dan tambah lagi head unitnya, ini mungkin yang varian masuk ke pengetesan kali ini masih belum disesuaikan ya, masih dari Jepang, jadi FM-nya masih belum sampai 100 FM karena kan di sana dibatasin gitu ya. Tapi ini baru dari Jepangnya saja sudah terasa tidak terintegrasi dengan meternya. Karena kalau misalnya kita bisa lihat miliknya CR-V, miliknya Accord yang sudah masuk duluan dengan hybrid gitu ya. Head unit dari tengah sini ke speedometer itu integrated karena kita bisa memantau energy flow-nya. Jadi energy flow-nya, energy consumption, bahkan ada navigation, bahkan kalau kayak di Accord itu bisa connect dengan Google. Kami bahkan kalau di Accord aja sampai nggak pernah pakai yang namanya Apple CarPlay atau Android Auto gitu ya. Karena memang saking mobilnya tuh ya sudah integrated Google, ada aplikasi Spotify juga bisa langsung connect gitu ya. Ya what's the point of connecting lagi gitu ya. Sedangkan di sini memang sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Tapi kayak kelengkapan integrated itu tidak ada ya. Bisa memantau ADAS, pengaturan ADAS gitu ya, pengaturan mobil tuh nggak ada. Di sini kayak pengaturan hanya untuk konektivitas Bluetooth, equalizer, terus juga misalnya paling ya, dan yang lainnya sih susah juga dibaca karena ini bahasa Jepang. Jadi agak cukup sayangkan lagi ya. Bayangin ya, ini belum yang resmi dijual di Indonesia. Kayaknya kalau dijual di Indonesia mungkin akan lebih disesuaikan lagi dan akan menggunakan head unit yang sharing nanti dengan si Honda HR-V lagi jangan-jangan. Yang mana ya seperti kita tahu kurang terasa integrasinya gitu. Dan ini saja sudah tidak terintegrasi gitu. Ya overall sih, tapi kalau kalian menyukai mobil MPV yang kayak gini tapi handlingnya enak gitu ya, ini bisa jadi pilihan sih. Tuh, belok aja enak, setirnya tuh berat gitu loh. Kami suka banget gitu. Enak, setirnya enak, terus juga practicality-nya bagus. No effort gitu ibaratnya nyetil mobil ini kalau kalian memang driver enthusiast. Tapi kalau kami yakin misalnya pengemudi wanita akan lebih prefer di rival-rivalnya yang memiliki setir yang lebih ringan, lebih mudah dikemudikan, ada kamera 360 lah dan segala macamnya ya, dan visibilitas yang cukup bagus gitu karena dengan ada kamera 360. Tapi sisanya overall kedepan kabin masih cukup oke. Mungkin karena juga masih CBU dari Jepang ya, kualitas Jepang pasti juara lah ya. Jadi menurut kami sih ini bisa menjadi penantang serius di kelas ini, yang mana menurut kami sekarang sudah mulai rame lagi nih kelas MPV boxy seperti ini. Yes. Wah, seru sih mobil ini. Pantesan tadi bawa yang depan kami sebelum kami gantian ke mobil ini itu ngebut banget. Kayak wajar karena memang mobilnya tuh torky karena 315 Nm ya kalau di combine. Dan handlingnya mumpunin gitu, predictable. Karena ya kita kasih input ke kanan sedikit, dia akan gerak ke kanan. Di input kiri sedikit, gerak ke kiri. Itu jarang terjadi di sebuah MPV. Oke, rasa-rasa berkendara di belakang driver sekarang. Ya namanya mobil MPV, kita duduk di belakang sini. Kalau kami perhatikan, sepertinya Honda memang menyasar marketnya si Honda Stepwagon ini untuk orang yang pengen hybrid atau elektrifikasinya Honda, tapi yang berformat 7-seater.
Karena kalau kita tahu Honda CR-V dengan dia jadi hybrid, yang varian hybridnya jadi tidak ada yang varian 7-seater lagi. Jadi kalau pengen ngerasain elektrifikasi, pengen irit, dan Honda banget nih kalian, karena kan loyalis Honda tuh memang tergolong yang sangat loyal gitu ya. Ini bisa jadi opsi. Mulai dari tadi driving impressionnya juga juara banget menurut kami ya. Itu enak banget. Kalau kalian suka nyetir tuh, ini akan memuaskan kalian banget. Tapi mungkin untuk market besarnya pasar mobil MPV seperti ini mungkin nggak akan terlalu prefer seperti ini. Tapi untuk kenyamanan memang dia harus diakui agak kalah ya kalau dibandingkan dengan beberapa rivalnya. Nih, nah itu barusan lewatin kayak lobang, bandingan suspensi. Harus jujur, Foxy dan Serena memiliki bandingan suspensi yang lebih baik gitu ya. Dan sistem hybrid dari mobil ini juga kalau di Foxy dan Serena juga lebih baik sih. Foxy memang belum masuk dengan versi hybrid, tapi kalau misalnya kayak di Serena tuh dia lebih baik ya. Kalau hybridnya dengan e-power, sebenarnya kan sejatinya dia tuh mobil listrik dengan power bank gitu ya. Cerdas menurut kami di situ. Tapi di sini yang juara menurut kami adalah ruangnya. Yes. Ini legroom kami, tinggi kami 175 cm, si Rendra itu 170, dia agak mundur. Kami masih, ini posisi normal ya. Ini kami masih dapat kayak sekitar 10 jari. 10 jari masih normal. Ini masih bisa dimundurin lagi. Masih bisa dibentokin lagi. Tapi since pelipatan bagasinya dia tidak ke samping seperti rival-rivalnya, dia jadi masih bisa dimundurin lagi. Karena dia bisa digeser ke tengah. Nih ya. Geser ke tengah. Dan begitu ke tengah, karena dia makin lowong di belakangnya, nggak kena wheel arch, kita bisa mundur sekali seperti ini sih Vitis. Wah, lihatlah kaki kami. Lega banget. Dan tidak seperti rival-rivalnya, ini udah seperti kayak Odyssey juga, dimana dia juga diberikan Ottoman. Jadi kita tinggal rilis aja Ottoman-nya di bagian sini. Set. Wah, ini langsung lega banget. Ibarat ya, kalau kalian jarang juga menggunakan 7-seaternya dari Stepwagon ini, kalian akan sangat menikmati duduk di belakang Stepwagon ini. Skema kursi seperti ini mungkin kalian akan familiar karena sudah dulu digunakan di Honda Odyssey. Di Honda Odyssey juga memang seperti ini karena memang kursinya di bagian belakang bisa ditanam benar-benar ke bawah sehingga sangat praktikal, lega banget, dan benar-benar bisa ciptakan ruang seperti ini. Dan dibandingkan dengan Honda Odyssey, dia kan MPV high roof nih si Stepwagon. Jadi atapnya tuh jauh banget. Kalau Odyssey itu memang masih agak terlalu dekat dengan atapnya. Jadi feel spaciousnya malah lebih berasa di sini. Padahal secara kelas dia satu kelas di bawah si Odyssey. Jadi ini kayak berasa apa ya? Kalau kalian mencari spaciousness, Honda banget, dan Honda tuh selalu cerdas ya soal practicality. Kita ingat aja Ultraseat gitu ya. Ultraseat kan Honda yang memfamiliarkan gitu. Dan itu seperti ini di belakang juga juara banget gitu ya. Lega banget. Kalian bagasi di belakang juga nggak terganggu. Kalian mau bawa barang banyak juga bisa. Bahkan kalau 3 kursi tegak juga masih oke banget menurut kami. Di belakang sini kelengkapan-kelengkapan seperti ya Cray sunshade seperti ini juga masih ada. USB-C di tiap kursinya untuk pengecasan gitu ya. Meja-meja tray table ada 2 di kanan kiri. Tapi sayang memang untuk penumpang baris 3 tidak diberikan meja. Tapi nggak apa-apa. Di penumpang baris kedua ini space-nya sangat juara sekali. Tapi ada sedikit yang kami sayangkan, tidak adanya rear seat entertainment gitu ya. Jadi kayak agak sepi aja gitu. Karena kalau kita tahu Odyssey kan masih ada yang diberikan rear seat entertainment. Karena ini sebenarnya udah kayak limousine seat banget, bisa sampai belakang begini, ada Ottoman juga. Tapi kayak ada yang kurang gitu. Cuma kayak kalau ibaratnya kalau kami nih lagi menikmati duduk ini, ngeliatin muka Rendra dari spion doang nih jadi. Ya gak sih Ren? Kayak kosong gitu atasnya. Kalau ada di sini kan rear seat entertainment kan enak gitu, pemandangannya lebih indah, bisa nonton sesuatu gitu kan. Ini space di belakang sih juara banget sih menurut kami. Paling ada minus-minus sedikit dengan kaca sebesar ini, tidak seperti like Serena yang sudah dilengkapi dengan double glass. Dia belum ada double glass, jadi kekedapan kabin ini kelihatan banget ya, kerasa ya begitu motor-motor banyak lewat. Kami, nah itu tuh, ya suara-suara seperti itu tuh masuk banget sih ke dalam kabin gitu ya. Tapi kalau kalian nyari space, terus efisiensinya dapat, terus juga hybridnya dapat gitu ya, ini bisa jadi opsi yang sangat menarik buat para civities. Oke, sekarang kita ngerasain baris 3 dari si Honda Stepwagon ini. Tadi kita udah nunjukin ya, pas bahas bagian kebaktisan, bahas eksterior luar, gimana praktikalnya mobil ini. Ini kursi bener-bener bisa dilipat, jadi kursi duanya bisa bener-bener mundur, gak kayak rivalnya gitu ya. Bagus banget. Ini kami sangat appreciate bagian ini ya. Ini jadi bahan consideration karena memang mobilnya benar-benar bisa sangat praktikal sekali.
Oke, di belakang sini kami udah sesuaiin tadi sesuai dengan posisi duduk kami yang normal di belakang Rendra tadi ya, posisi duduk yang ini. Nah, ini sekarang di baris ketiga kami masih mendapatkan sekitar 5 jari. Masih oke banget. Headroom udah bukan masalah lagi di sini karena memang headroom luar biasa besar sekali. Tapi memang ada sedikit problem di sini adalah dia tidak bisa di-adjust maju dan mundurnya karena since memang pelipatan bagasi yang akan kelipat, jadi akan masuk ke dalam bagasi di belakang, jadi memang benar-benar nggak bisa yang fully 100% kelipat gitu ya, apa mundur gitu nggak bisa. Tapi enak ya, legroom sini masih juara banget, lega, atas juga masih lega. Fitur-fitur wise belakang sini juga masih ada USB Type-C untuk kanan dan kiri, dan bahkan ada 12 volt socket untuk yang di bagian kiri. Dan untuk merilis kursi baris keduanya untuk memajukan supaya kita bisa keluar tanpa harus lewat aisle, ini juga bisa diatur dari tuas di bagian sini. Tapi kalahnya kalau dibandingkan dengan rivalnya, kalau rivalnya itu lebih enak karena ada pijakannya. Kalau di sini tidak ada pijakan, kita jadi harus pakai tangan gitu ya. Agak mempermudah sedikit sih kalau kita beneran pakai kaki gitu ya. Kalau di rival kan tinggal injek, terus dorong aja pakai kaki gitu ya kursinya. Nah ini dia harus agak repot pakai tangan dan kita dorong 2 tangan gini. Ya nggak apa-apa, beda-beda ya preferensinya, tapi kami jujur lebih prefer yang sana. Tapi untuk pelipatan baris 3 ya prefer di sini. Ya namanya mobil, gak perfect, yang bikin manusia pasti ada kekurangannya. Gitu. Di belakang sini masih bisa didudukin 3 orang. Ini kami masih ada sisa kanan kiri, masih oke lah. Bisa duduk di tengah juga, nggak kerasa claustrophobic, nggak sempit. Kaca-kaca di belakang besar-besar banget, jadi nggak kerasa claustrophobic sama sekali. Dan ini masih posisi yang paling tegak. Kalian mau rebahin lagi? Bisa. Wah. Yes, ini di belakang baris 3 ya. Kanan dan kiri, dua-duanya bisa direbahin. Wah, bisa begini guys. Bayangin. Baris ketiganya nggak kayak di anak tiriin, bisa dibikin begini. Ini kami bener-bener rebah banget. Ini bahkan bisa lebih rebah lagi sebenarnya pagi kalau misalnya bagasinya kebuka. Ini lega banget sih. Jujur, baris 3-nya juara. Pelipatannya juga oke, tapi saya memang kalahnya di sini lagi dibandingkan rivalnya, tidak ada meja. Jadi ya plus minus dibandingkan dengan beberapa rivalnya. Ada yang bagian oke-nya, plusnya, tapi ada yang kekurangannya. Kalau Civities lebih butuh yang mana? Nah itu balik lagi ke preferensinya para Civities pasti. Yes, itu dia review dari Honda Stepwagon e-HEV ini. Akan masuk ke Indonesia dengan variannya hybrid, dan menurut kami ini bisa jadi opsi untuk bagi para Civities yang suka banget sama Honda, nyari 7-seaternya Honda, dan berpenggerak atau powertrain hybrid. Yes, ini menjadi pilihan yang sangat menarik sekali. Apalagi memang mobil ini sudah dilengkapi dengan port tailgate ya, dan segala macam, dan skema kursinya yang juara banget. Dan yang kami paling suka lagi, meskipun ini MTV boxy, tapi handlingnya juara banget. Enak banget. Tapi memang harus diakui, Stepwagon ini masih bukan yang benar-benar perfect. Bisa disempurnakan lagi, mungkin seperti kayak sunroofnya dan kekedapan kabinnya dan juga kenyamanannya. Tapi bagaimana menurut para Civities? Kira-kira masuknya di harga berapa? Honda sih sudah survei nih ke konsumen. Katanya harganya tuh mentok dari 600 sampai 699 mentok. Ya, rival-rival juga range-nya di harga segitu kan. Foxy 620, Serena 635 gitu ya. Mungkin kalau Honda pasti agak sedikit lebih tinggi, mungkin di 670, 680 masih make sense. Itu personal dari kami. Tapi kalau para Civities, gimana? Tulis langsung deh di kolom komentar. Oke. Terima kasih banget sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube Civities Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga Instagram kami di @civity.indonesia dan TikTok kami @civity_indonesia. Dan bagi kalian tertarik untuk meminang Honda Stepwagon ini, bisa melalui website kami di civityindonesia.co.id. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.